Keterangan eks-mentan Syahrul Yassin Limpo di pengadilan soal pemberian uang kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali menjadi perhatian. Polda Metro Jaya menyebut kesaksian Syahrul signifikan dalam upaya Polda memproses hukum Firly Bahuri dalam kasus pemerasan. Tak tertutup kemungkinan Polda akan kembali memeriksa Firly Bahuri. Saya itu sangat signifikan. Kemarin ya saya kan sudah koordinasi, kalau level saya koordinasi dengan Kajati. Itu juga menjadi bahan-bahan diskusi yang lebih bagus kalau itu dijadikan sebuah bahan yang komprehensif. Gitu. Insya Allah yang mudah-mudahan dalam waktu, saya juga nggak mau lama-lama sebenarnya ya. Kalau mudah-mudahan nanti penyidik sudah bisa klop, sudah bisa maksimal, dan kemudian jaksa menganggap berkas perkaranya sudah lengkap, ya akan kami segera serahkan ke tahap 2. Pak, langkah konkret yang dilakukan oleh Polda Metro untuk masih memungkinkan ada pemeriksaan lagi. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor, terdakwa Syahrul Limpo mengaku pernah memberikan uang 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri. Penyerahan uang dilakukan 2 kali, masing-masing 800 dan 500 juta rupiah. Menurut SYL, ketika itu dia berulang kali dipanggil KPK dan kemudian Firly proaktif mendekatinya. Dan ada penyerahan uang, saudara yang bilang tadi ya. Berapa kali penyerahannya, masih ingat saudara? Apa hanya sekali atau 2 kali? Yang dari saya 2 kali. Dari saudara 2 kali ya, awalnya 500 sama ada yang 800 ya, juga? Kurang lebih seperti itu kan. 800 ya? Iya. Merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini. Dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah Pak Firly. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak menyebut sebagian kesaksian SYL di persidangan sudah ada di BAP. Penyidik pun berupaya untuk memperbaiki berkas perkara Firly seperti yang diminta kejaksaan. Yang jelas, menurut Ade Syafri, polisi memiliki 4 alat bukti dalam kasus pemerasan, suap dan gratifikasi tersebut. Namun Ade tak menjelaskan alasan Polda Metro Jaya hingga kini belum menahan Firly Bahuri. Penyidikan sampai saat ini masih terus berlangsung untuk melengkapi semua hasil petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Yang jelas bahwa minimal 2 alat bukti, dalam hal ini justru malah 4 alat bukti dalam penanganan perkara aku sudah didapatkan oleh penyidik Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pak, dekatnya akan nahan Firly nggak Pak? Iya Pak. Nanti akan kita update rekan kalian. Alasannya kenapa sih Pak? Kenapa Pak masih belum ditahan? Soalnya yang lain-lainnya itu udah ditahan. Nanti akan kita update ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung. Firly ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Hingga kini 6 bulan berlalu Polda memutuskan tidak menahan Firly dan kasus ini belum sampai ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Hingga saat ini mantan Ketua KPK Firly Bahuri belum juga ditahan polisi pasca ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pihak menyoroti proses penuntasan kasus dugaan gratifikasi pada mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang hingga sekarang berkas perkaranya belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Kita bahas bersama anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya ke Kompolnas dulu, Mas Yusuf. Jadi sampai sekarang ditetapkan di 2023 sebagai tersangka bulan November. Udah 6 bulan lebih nih. Firly Bahuri juga masih belum ditahan, berkasnya juga masih bolak-balik. Ini sebenarnya biasa atau ada yang menahan nih? Ya, Kompolnas sampai hari ini terus memantau bagaimana perkembangan kinerja penyidikan kasus mantan Ketua KPK FB ini. Dalam pantauan kami, beberapa waktu lalu bertemu dengan Pak Kapolda, masih itu kaitan dengan berkas yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk harus dilengkapi. Nah, kami memahami, sepertinya ada hal yang sangat penting, bisa dikatakan ya ini punya hubungan. Punya relevansi lah lebih tepat, punya relevansi dengan fakta-fakta persidangan yang sedang berproses di persidangan SYL. Kemungkinan jaksa penuntut umum dalam petunjuk-petunjuknya itu terkait dengan
fakta-fakta persidangan yang sedang diproses di terdakwa SEL ini. Kan kemarin juga sudah disebutkan oleh mantan Mentan nih, Syahrul Yassin Limpo, kalau benar memberikan uang 1,3 miliar rupiah dibagi dalam beberapa waktu gitu. Itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa benar di situ ada fakta dugaan suap gratifikasi? Ya, jaksa penuntut umum kan akan mengkonstruksi sebuah dakwaan. Barangkali menurut jaksa penuntut umum, alat bukti yang diajukan oleh penyidik masih membutuhkan penguatan agar lebih terang, mungkin lebih terang dari cahaya. Sementara ini barangkali alat bukti yang diajukan oleh penyidik baru seterang cahaya. Yang diharapkan oleh jaksa penuntut umum kami duga ingin lebih terang. Tentu kami menduga barangkali ya akan ada kemajuan ketika dalam proses persidangan SEL ini akan di ujung dan bagaimana barangkali juga akan berakhir vonis pengadilan sehingga di situ terjadi penyesuaian sehingga diajukan terus lengkap. Itu yang kami duga. Nah, tapi pertanyaan yang banyak publik tanyakan nih, kenapa sampai sekarang belum ada penahanan kepada Firly Bahuri, Mas Zainul, menurut pandangannya Anda begitu? Apakah karena Pak Firly terlalu kuat atau ada yang menahan untuk tidak ditangkap atau ditahan? Pada waktu kami menanyakan ke Pak Kapolda, dijelaskan bahwa tersangka sampai sejauh ini kooperatif. Nah, kan itu menjadi bisa jadikan alasan, itu kita pahami. Cuman ya kita kan menggarisbawahi Pak Kapolda ini kan ancaman pidananya menjadi sangat penting untuk segera dilakukan penahanan, walaupun penyidik meyakini bahwa Firly FB ini tidak kemana-mana, kooperatif. Itu yang kedua, kami semacam melihat bisa jadi juga ada permintaan dari kalau gitu, FB. Mas Yusuf, saya langsung tanya. Ya. Saya tanya ke Mas Zainul deh kalau gitu. Kenapa sih kira-kira ini Pak Firly ini pandangannya apa? Kenapa sulit sekali ditangkap? Ada yang tidak mau untuk ditahan atau terlalu kuat powernya Pak Firly? Ya, penahanan itu kewenangan subjektif dari penyidik ketika penyidik mengkhawatirkan terjadinya yang pertama melarikan diri seorang tersangka, yang kedua mengulangi perbuatan, atau yang ketiga menghilangkan barang bukti. Kalau untuk melarikan diri mungkin tidak ya, bisa bersifat kooperatif. Mengulangi perbuatan juga tidak karena sekarang tidak punya jabatan. Tetapi resiko untuk merusak, mengganggu atau mempengaruhi saksi-saksi, alat bukti itu sangat mungkin terjadi, sehingga juga kita sangat sayangkan kalau ini terjadi di kasus-kasus lain. Saya percaya ini pasti dilakukan penahanan oleh penyidik, tetapi kenapa tidak dilakukan penahanan? Berarti orangnya lebih kepada figurnya. Betul, ini kita tahu ya, Firly Bahuri ini kan ketua KPK, juga purnawirawan bintang 3, juga sesama korps dari Bayangkara, sehingga kita justru ingin melihat adanya equality before the law begitu ya. Kalau tidak ditahan, penyidik punya batasan waktu yang tidak terhingga. Tapi kalau ditahan kan ada batas waktu penahanan, sehingga itu juga akan mempercepat, juga akan memicu kinerja dari penyidik untuk segera memenuhi petunjuk dari jaksa, melengkapi berkas dan kemudian kembali melimpahkan agar bisa segera dilakukan penuntutan. Tapi kenapa sampai sekarang ini berkasnya tidak lengkap begitu sehingga kemudian P21? Kenapa sih penyebabnya? Kan juga dari Syahrul Yassin Limpo juga sudah mengakui bahwa menerima ada penggeledahan juga sebelumnya. Ya, kalau dari keterangan SEL di depan persidangan sangat jelas ya, memberikan sejumlah uang untuk alasan pertemanan. Ya, saya sih belum pernah mendengar ya ada teman ngasih uang 1,3 miliar. Padahal mereka juga bukan teman. Yang satu adalah penegak hukum, yang satu pejabat pemerintah. Nggak ada itu pertemanan. Itu adalah uang antara suap, gratifikasi, atau pemerasan. Nah, kalau dari dari kesaksian SEL di depan persidangan itu kan seharusnya dapat menjadi alat bukti. Demikian juga ada keterangan dari para bawahan dari SEL di Kementan. Itu pasti juga akan memberikan keterangan yang sama karena mereka kan bertemu dengan SEL dengan FB kan bertemu di tempat badminton, dan juga ada penyerahan sejumlah uang. Juga sudah dilakukan penggeledahan oleh penyidik di rumah FB. Seharusnya ini semua sudah cukup untuk segera menuntaskan kasus ini. Kenapa kasus ini berlarut-larut? Itu justru menjadi pertanyaan publik. Apakah murni karena teknis penyidikan, belum lengkap alat bukti, berkasnya belum lengkap dan seterusnya, ataukah ada faktor XYZ di luar teknis penyidikan? Kalau di luar teknis penyidikan itu yang lebih berbahaya dan itu beresiko. Kenapa? Karena
dengan waktu yang diulur-ulur seperti ini, semua pihak bisa saling kasakusuk, bisa membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak seharusnya. Apalagi waktunya udah 6 bulan lebih ya sejak ditetapkan sebagai tersangka kan? 7 bulan bahkan, sehingga untuk menghindari dugaan yang tidak perlu seperti itu dari masyarakat, maka Polri harus segera tuntaskan. Terakhir singkat saja Mas Yusuf, kalau gitu kalau kemarin bilang Kapolda akan membuka kemungkinan kembali memanggil Firly Bahuri, perlu dipanggil kembali Firly Bahuri ini terakhir dengan apa yang disampaikan oleh SYL di sidang? Dalam perkembangan fakta persidangan SYL itu sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali. Kalau memang itu kaitannya dengan petunjuk jaksa, ada relevansinya gitu. Kami menduga ini kan persoalan tuduhan pemerasan ini tentu harus jelas itu alat buktinya. Kalau apakah ini permintaan suap sangat jelas sekali itu yang terlihat di fakta persidangan SYL itu sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali. Sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, kemudian juga Mas Zainul Arifin. Terima kasih, sehat selalu.